Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Bismillah. Kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah kepemimpinan yang memang berpikir jauh ke depan, visioner. Ada pemimpin-pemimpin yang ketika Allah amanahi jabatan itu, dia hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran dan bagaimana dia populer, disukai. Tapi Umar bin Khattab justru sengaja dia ingin memberikan contoh teladan yang nanti ketika diikuti, dikenang oleh generasi lain itu bisa dipelajari. Maka pemimpin itu tidak berpikir apa saja yang bisa umat itu senang hari ini, tapi harus jauh, jangka panjang. Maka Umar bin Khattab itu teliti sekali memilih pemimpin agar jangan sampai ada orang-orang yang terzolimi, apalagi sampai manjang. Umar bin Khattab ini kekuasaannya sudah sangat luas ya. Dia mengirimkan gubernur ke berbagai daerah. Gubernur zaman dulu nggak dipilih langsung, tapi ditunjuk. Disebutnya itu wali. Wali disebutnya itu. Mengirimkan wali untuk Mesir, Amr bin As. Mengirimkan wali untuk Mekah. Wali untuk kota-kota di Irak, di Syam. Semuanya dikirimkan wali-wali. Kalau ada komplain dari masyarakatnya, berulang-ulang disampaikannya oleh banyak orang, wah langsung Umar bin Khattab itu minta klarifikasi. Ketika jawabannya tidak memuaskan, pecat. Sehingga banyak sekali sahabat-sahabat, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang derajatnya itu tinggi, mulia, tapi belum tentu Bapak Ibu soal kepemimpinannya itu bisa diandalkan, belum tentu. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa memilih dengan bijak di kemudian hari Bapak Ibu. Memilih pemimpin itu tidak seperti memilih imam sholat, beda. Tidak seperti memilih ketua pengajian, maka indikatornya pun berbeda. Indikatornya berbeda. Betul, agama, ketakwaan kepada Allah salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya. Karena beberapa sahabat Rasulullah yang tinggi pun ketika kurang pas itu dipecat oleh Umar bin Khattab. Dipecat aja oleh Umar bin Khattab itu. Sahabat-sahabat yang tinggi itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang mu'alaf, yang di akhir hayat Rasulullah baru masuk Islam, ketika berkualitas dipakai terus. Kayak Amr bin As, termasuk juga Muawiyah, karena berkualitas. Yang menjadi indikator pemimpin itu, kalau dalam bahasa Arabnya al-kafa'ah, kapasitas, mengelola, memimpin, merencanakan, tegas. Jadi ada orang-orang yang sholatnya bagus, rajin, tapi dia tidak tegas, nggak bisa memimpin. Ada orang-orang yang ngajinya bagus, itu bukan indikator. Kalau dia memimpin pesawat dan nggak bisa punya skill jadi pilot, ya hancur pesawatnya. Walaupun hafiz Quran. Nah, jadi jangan salah membuat indikator. Umar bin Khattab teliti. Yang beliau angkat adalah orang yang paling mampu, bukan orang yang paling dekat, bukan keluarga, bukan orang yang dalam tanda kutip paling soleh secara pribadi. Justru sebagian sahabat-sahabat yang soleh pribadinya, tapi kapasitas kepemimpinannya kurang, itu nggak diangkat jadi pemimpin. Maka dalam politik dia bersihkan benar-benar korupsi, KKN itu, sebagaimana yang sering terjadi di kerajaan-kerajaan besar. Dia benar-benar mengangkat jabatan itu orang-orang yang punya kafaah, punya skill leadership. Administrasi dia bangun juga dengan mengikuti contoh-contoh yang ada di peradaban besar Persia Romawi. Ekonomi juga. Secara militer di zaman Umar bin Khattab ini banyak sekali perang Bapak Ibu, penaklukan. Yarmuk, perang besar melawan Romawi ini tahun 13 Hijriah. Nanti insya Allah yang pernah saya bilang akan ada film ini ya, akan ada film 2026 ini diproduksi, mungkin ya 2 tahunan lagi launching. Film judulnya Unbroken Sword, atau bahasa Arabnya itu Safe, gimana ya, Unbroken apa bahasa Arabnya, Ghairu Maksur, Safe Ghairu Maksur, pedang yang tidak bisa patah, Unbroken Sword. Tentang Khalid bin Walid di perang Yarmuk, nanti filmnya itu diproduksi oleh Saudi Arabia. Perang Ilya, Mesir, penaklukan Mesir, Alexandria, penaklukan Roma, ini banyak sekali. Pokoknya mayoritas menang-menang ini umat Islam di zaman Umar bin Khattab. Sehingga umat Islam makin tersebar ke seantero negeri, terutama di Timur Tengah, di Jazirah Arab ya. Nah, di akhir hayatnya ketika kekuasaan sudah semakin tinggi, Umar bin Khattab hidup tetap sederhana. Hidup sederhana, hidupnya itu tanpa pengawalan,
Walaupun beberapa gubernur yang hidupnya mewah, kayak ada gubernur di Syam namanya Muawiyah yang nanti akan jadi khalifah baru. Muawiyah itu hidupnya cukup mewah. Ketika Umar bin Khattab datang ke Muawiyah, dia kaget, kok ada mewah kayak gini? Kata Muawiyah, nah ini bedanya ya Bapak Ibu. Umar bin Khattab sederhana, bajunya biasa banget. Begitu datang, ini presiden ibaratnya ya, melihat gubernurnya mewah sekali. Ini apa-apaan kayak gini katanya. Terus dia bilang, jangan dulu marah wahai khalifah. Yuk masuk dulu ke istana. Jangan ngobrol di tengah jalan kayak gini. Kenapa? Nanti saya kasih tahu, ini bahaya. Masuk dulu. Dia dikawal oleh berbagai bodyguard Muawiyah ini. Umar kan nggak biasa. Pakai baju kayak petani biasa, tiap hari juga tidur. Nah, begitu masuk ke sana dikasih tahu, ini bukan kayak Madinah wahai khalifah. Bukan kayak Madinah. Di Madinah itu, nah saya cerita dulu ya sebelum cerita ini nih, lupa. Di Madinah itu nggak ada pengawalan, nggak ada apa-apa. Sampai pernah ada seorang utusan Persia, dia naik kuda masuk ke Madinah. Mana Khalifah Umar? Pemimpin kalian Umar itu di masjid katanya. Dia langsung ke masjid, disimpan kudanya. Saya bawa surat dari Raja Persia. Mana Umar? Itu tuh lagi tidur gitu ya. Ternyata lagi tiduran di teras masjid kayak gini. Tidur nyenyak, tidur siang gitu, qailullah. Tanpa ada pengawalan, dia kaget. Ini pemimpin kalian? Lalu dia mengatakan kalimat yang terkenal. Dia bilang, hakamta wa adilta faninta katanya. Kamu memimpin dan kamu berbuat adil, maka kamu tidur nyenyak kayak gitu. Tidur nyenyak itu mahal. Tidak peduli kasurnya itu 20 juta, 50 juta, mau yang empuk segimanapun, mau yang merek apapun, tapi nggak bisa membeli tidur nyenyak. Kalau handphone tiap hari takut diteror, tinjol, kalau handphone tiap hari takut dipanggil oleh KPK, takut berkas ketahuan, takut ajudan supir yang udah kita jejali terus di uang, buka suara, itu nggak bisa tidur nyenyak. Sebagai politisi, takut simpanan-simpanan pada ngomong ketika anggaran tidak cair, tidak tenang tidur itu, walaupun berkuasa. Kan udah lihatnya buktinya Pak ya, nggak usah dibayangkan orangnya. Sudah lihatnya orang-orang yang menderita jadi pejabat itu. Raja Persia itu kalau mau ketemu orang itu bodyguardnya ada puluhan, dikasih jarak, bahkan dikasih jarak nafas agar apa? Agar udara bau raketnya itu tidak tercium oleh sang raja. Begitu utusannya datang kaget, kok kayak gini? Kamu memimpin adil maka tidur dengan nyenyak tanpa perlindungan. Umar biasa kayak gitu. Begitu ke Syam, istananya megah, gubernur yang dia tunjuknya mewah, pakaiannya perlente, pakaiannya kayak raja gitu. Ini apa-apaan ini? Udah masuk dulu. Setelah masuk, oke, sekarang jelaskan katanya. Pertama, soal di luar, kita nggak bisa ngobrol di luar kayak gitu, nggak kayak di Madinah. Di sini Syam ini bekasnya Romawi. Banyak orang yang masuk Islam, tapi banyak juga yang pura-pura. Banyak musuh, banyak mata-mata, banyak penjahat. Jadi kalau di luar kayak gitu, bahaya sekali, pembunuh bayaran, tembak dari jarak jauh pakai panah, mati. Memang memang di tangan Allah nasib nyawa itu, tapi kan ikhtiarnya harus ada. Oke, saya paham sekarang. Bodyguard kayak ini dibutuhkan. Ini nggak kayak Madinah. Di sini banyak musuh, berbaju Muslim semua. Kayak paham. Kenapa pakai baju mewah kayak gini? Kata Muawiyah, inilah baju perang di sini. Baju perang di medan perang biasa itu pakai zirah, besi, tombak. Di sini baju perangnya adalah pakaian mewah. Kalau nggak pakai pakaian kayak gini, nggak dihormati, nggak dihargai, nggak didengar, nggak ada wibawa. Politik nggak akan jalan. Dengan kayak gini orang akan nurut, tunduk, karena terlihat haibahnya, wibawanya. Beda dengan di Arab yang dusur itu beda. Di sini beda. Dan saya mengikuti aturan main di sini selama tidak bertentangan syariah. Setelah mulai itu baru mantap. Kalau memang ini betul, bagus strateginya. Ayo lanjutkan kata Umar bin Khattab. Jadi ketika melihat perbedaan, Umar bin Khattab memang awalnya kaget, tapi dia orang yang bisa menerima, mendengar perspektif lain. Betapa banyak kita menghadapi situasi seperti ini, Bapak Ibu. Kok kayak gini sih bisanya ke anak kecil biasanya itu, ke anak-anak kita. Usia berbeda, generasi berbeda, zaman berbeda, kita paksakan dengan pola pikir kita, itu nggak masuk. Begitu melihat anak-anak cara berbicara berbeda, kok kamu kurang ajar sekali misalnya.
Padahal mungkin seperti itulah cara bicara yang lumrah. Kalau nggak kayak gitu dia tidak bisa bertahan di depan pergaulannya, ngomong yang biasa. Tapi dia tidak ngerti bagaimana membawakan. Bukannya kita ngasih tahu tapi marahin misalnya. Nah itu contoh. Banyak perbedaan pandangan. Udah nak pastikan kayak bapak ini tenang, punya gaji rutin sebagai PNS. Iya zaman dulu, sekarang mungkin sulit, mungkin nggak cukup lagi. Jadi apa yang menurut kita benar di zaman kita belum tentu sekarang menjadi yang bijak di zaman yang baru. Nah hal seperti ini sering terjadi kalau kita tidak berani mendengarkan pendapat yang berbeda, khususnya dari orang-orang yang kita anggap lebih bawah, murid, anak, junior, binaan, santri. Anak kemarin sore baru masuk kerja, kita udah senior. Nah kita sulit. Hati-hati, itu bagian dari al-kibr al-khafi, takabur sebetulnya, merendahkan manusia. Umar, khalifah tertinggi, ini gubernurnya lebih mewah, dikasih tahu ini mah ini kebutuhan saya di sini, dijelaskan. Dia nggak marah-marah, nggak bisa. Saya mau kamu kayak saya juga, nggak bisa, nggak memaksakan. Itulah kebijaksanaan Umar bin Khattab. Tapi memang ada harganya. Ada harganya. Ketika Umar bin Khattab itu sedang sholat, karena nggak ada penjagaan, juga ada risikonya. Begitu musuh masuk, nah akhirnya nggak ada perlawanan. Nah, disinilah di akhir ayat Umar bin Khattab ini, beliau sedang sholat, lalu tiba-tiba ada seorang penjahat ya, yang diduga ini utusan dari Raja Persia, utusan dari musuh-musuhnya Persia, yang pura-pura masuk Islam, Abu Lu'lu'ah ini. Budaknya Al-Mughirah. Jadi budak Persia dibeli oleh Al-Mughirah ini. Setelah itu si budak ini ya pura-pura masuk Islam, ikut sholat berjamaah dan nggak ada batasan. Perbedaannya gitu zaman dulu ya. Walaupun sekarang nggak ada batasan juga ya, umumnya di masjid-masjid. Tapi di mobil-mobil kenegaraan nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau misalnya Raja Saudi itu sholat di depan Ka'bah itu clean, tentara semua, nggak bisa. Orang-orang minggir semua diawas-awasin. Karena itu bagian dari protokol yang dibutuhkan memang. Tapi zaman dulu nggak ada. Langsung aja sholat berjejer itu, berjejer. Nah kalau tadi berjejer saya bilang kalau ini jangan digeser karena agak bahaya, listrik seluruhnya, madorot. Men-setting ini butuh ketelitian, butuh profesional, ketelitian. Begitu geser sedikit bisa koslet. Apalagi kamera begitu bergeser, si rekaman sebelum isya dan setelah isya bakal berbeda angle-nya. Cahaya kalau berbeda itu nggak bagus rekaman akhirnya. Jadi begitu kajian, tetap kalau kosong nggak terlalu banyak ya imamnya aja salatnya di sini, di agak belakang, semuanya ke belakang. Tapi kalau enggak ya daerah sini depannya, dari belakangnya baru diisi. Nggak masalah. Yang penting setiap barisan itu nggak terputus. Kalaupun terputus karena darurat nggak masalah juga. Yang penting ketika ada 2 orang, 3 orang berdekatan. Ada jeda, ada tiang, bendera, ada banner, yang itu wajar. Kadang-kadang di masjid diputus saja, disambung lagi, nggak masalah kayak gitu. Jadi ini saya perhatikan, kadang-kadang suka dipindahkan, itu agak berbahaya secara keamanan distrik-distrik ini. Nah, kembali ke cerita tadi ya, jamaah asal zaman dulu rapi berbaris dan tidak ada perbedaan Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Mau itu ada Utsman, ada Ali, ini budak yang baru kemarin sore masuk Islam bisa berbaris. Nah, Umar bin Khattab salat di subuh harilah dia langsung menerjang Umar bin Khattab ketika sedang salatnya, menikam, dikasih racun. Nah, ketika dia sakaratul maut itulah Umar bin Khattab di nafas-nafas akhirnya tetap memikirkan kondisi umat. Beliau memilih tim 6. Ini ide baru, gagasan baru yang amazing, luar biasa. Nggak pernah ada sebelumnya di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar nggak pernah. Tapi dia punya ide baru. Dia menawarkan sistem sukses yang baru. Dia bangun tim 6. Ini mungkin penjelasannya nanti di zaman Utsman ya. Tapi kira-kira gini. Dia membangun tim 6. Di antara sahabat yang dijamin masuk surga, saya lihatkan lagi. Hafal nggak Anda semua? 10 orang itu. Nggak apa-apa, nggak ada ujiannya kok. Nih 10 Pak ya, lihat. 10 orang. Abu Bakar sudah meninggal ya. Ya enggak? Abu Bakar yang udah meninggal 2 orang, Abu Bakar dan Abu Ubaidah nih Pak. Udah meninggal Abu Ubaidah. Sisa berapa? 8. Umar sudah mau meninggal ya. Kan beliau akan memilih orang baru. Sisa 7.
Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Sisa 7 orang dari 10 orang itu. Dari 7 orang ada 1 orang yang merupakan adik ipar. Siapa? Nih, ini adalah suaminya Fatimah binti Khattab. Adik ipar berarti kan? Adik ipar. Sa'id bin Zaid. Maka Sa'id bin Zaid lamun ayeuna mah di kan kakaknya baru ditikam, kunaon kita harus ngapain ayeuna? Kita bikin tim, kamu mau ulah masuknya, kamu adik orang gitu kira-kira. Adik ipar nggak boleh masuk. Jadi Umar memilih 6 orang dari sisa 10 orang ini sebagai calon khalifah. Artinya apa coba? 6 orang ini yang memang kualitasnya sama Bapak Ibu di mata Umar, atau setidaknya kualitasnya itu imbang. Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf ini imbang di mata Umar. Silakan siapapun jadi pemimpin, oke. Yang penting kata Umar, kalian 6 orang rapat di sebuah rumah. Rumahnya ini ada yang mengatakan rumah Aisyah, ada yang mengatakan rumah sahabat yang lain. Rapat di sebuah rumah. La takhruju illa wa ma'akum amir. Jangan keluar kecuali sudah milih sepakat 1 orang pemimpin. 3 hari dikasih waktu. Selama 3 hari itu tempat pertemuan para calon khalifah, calon amirul mukminin ini dijaga oleh para bodyguard, para sahabat, dan nanti dikepalai pemilunya itu oleh anaknya Umar, namanya Abdullah bin Umar, sebagai kepala KPU-nya. Kalau hari ini bahaya sekali dilakukan. Kepala KPU-nya adalah anak saya. Oh, parah itu. Dan saya akan menunjuk 6 orang calon sebagai presiden Indonesia. Wah, kebayang siapa aja. Kebayang siapa aja. Andaikan kayak gitu. Jadi sistem ini bahaya kalau ditiru oleh zaman sekarang. Nggak boleh ditiru. Karena kita butuh sistem yang lain. Sekali lagi, sistem itu fleksibel, opsional, boleh milih sistem apapun. Boleh nggak menciptakan yang baru? Boleh, sesuai dengan kondisi. Nah, Umar memilih 6 orang di sebuah ruangan. Mereka nggak boleh keluar kecuali sudah ada pemimpin yang baru. Mereka silahkan rapat. Ngasih beberapa koridor. Kalau deadlock terus aja nggak ada yang terpilih seri misalnya, ini ada klausul lain. Pilihlah calon yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf kalau sampai mentok akhirnya. Dia ada preferensi kan? Karena Umar tahu Abdurrahman bin Auf nggak akan memilih dirinya sendiri, dan dia akan memilih yang paling bijak menurut dia. Tapi itu nggak boleh kita tiru, nggak bisa. Silakan pilih pemimpin Indonesia sesuai dengan pilihannya Bapak Menteri siapa gitu. Sesuai pilihannya ajudan saya misalnya. Itu bahaya sekali. Tapi Umar bin Khattab bisa kayak gitu. Akhirnya nggak boleh ditiru Pak, bahaya kalau ditiru. Saya menceritakan ini untuk menjelaskan betapa Umar bin Khattab hati-hati, jeli, visioner, tapi juga memang ini sesuai di zamannya saja, nggak zaman kita. Bikin SOP. Nanti kalau mentok juga, nanti terserah kepala KPU. Kalau 6 orang ini tetap nggak bisa ngasih nama, kepala KPU-nya nanti yang akan menentukan caranya. Jadi esensi demokrasi saat itu ada, tapi belum ada nama demokrasi. Demokrasi boleh nggak dalam Islam? Ada perbedaan dengan demokrasi, jelas ada. Tapi esensinya itu dekat dengan Islam, bukan sama tapi dekat. Ada nggak yang lebih dekat dari demokrasi? Yang lain lebih jauh. Sistem kehilafahan yang ada di zaman Daulah Umayyah, Abbasiyah lebih jauh dibanding nilai Islam, dibanding demokrasi. Demokrasi sempurna nggak? Banyak bobroknya, banyak kurangnya. Tapi itu yang lebih dekat. Ini adalah esensi demokrasi. Cuman namanya bukan demokrasi. Nah, itu yang sering disalahpahami. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Semua yang saya sampaikan ini ada ininya. Riwayat sejarahnya itu ada. Jadi Umar memilih dengan cara seperti ini. Ingin tahu bagaimana cara pemilihannya? Mau ditunda ke tahun berapa ini nggak tahu. Karena kemungkinan pertemuan berikutnya itu kita bahas tema yang lain sebelum saya pergi, bukan melanjutkan. Karena kalau dilanjutkan nggak cukup. Utsman bin Affan itu 3 sesi, agak panjang Utsman bin Affan itu. Nah, dibanding penasaran nanti, saya ceritakan sedikit ya pemilihan ini. Ketika mereka rapat di dalam ruangan ini, mereka akhirnya berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatnya bukan patorong-torong hayang jadi, tapi saling memberikan adanya. Akhirnya mereka membagi 2. Udah gini aja, 3 orang
kita mundur. Siapa yang mau mundur? Saya. 3 orang mundur. Yang langsung angkat tangan mundur, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. 3 orang ini mundur. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah meninggal ya. Maaf, tadi ada 2 orang yang sudah meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah meninggal juga. Tinggal sisa, sekarang saya kebalik. Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi siapa? Kalau saya ini ya. Nah, Zubair, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 orang mundur. 3 orang yang masih tersisa adalah yang belum mundur, Ali, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini benar nih. 3 orang ini mundur, 3 orang ini. Setelah itu Abdurrahman bin Auf, saya mundur deh kalau gitu. Dari 3 orang ini tinggal sisa 2. Nah, setelah itu, kita ada 4 orang nih yang mundur. Ada 2 calon khalifah. Sekarang kita pilih siapa di antara 2 orang ini. Ketika 2 orang ini memilih, 2 orang milih Utsman, 2 orang milih Ali. Seri. Udah draw nih kita nih. Ya terserah kalian lah, kalian berdua ngobrol tuh. Kata Utsman, yang cocok kayaknya ente deh. Kata Ali, enggak, antum lebih cocok. Wah, berdebat lagi. Draw lagi. Dua-duanya saling berdebat. Andalah yang akan jadi khalifah. Berdebat. Akhirnya deadlock, Bapak. Nggak ada kesepakatan. Setiap kali waktu sholat hadir, kalau waktu makan hadir, ada tim logistik ngasih makanan. Mereka nggak boleh keluar aja. Nggak boleh keluar ruangan itu. Bagian makan ada, toilet ada. Kalau sholat berjamaah di situ, nggak boleh ada yang mengimami 6 orang itu. Itu aturan dari Umar. Karena kalau ada yang mengimami, nanti cenderung jadi apa? Jadi kayak ini aja di pemimpinnya gitu. Bacaan lebih bagus. Nggak boleh ada yang imam, harus orang lain. Jadi dari luar yang jadi imam. Nah, ketika ini deadlock 3 hari, akhirnya diserahkan ke Abdullah bin Umar. Gimana? Kita pemilu. Ini Pak, pemilihan umum pertama, one man one vote. One man one vote. Jadi kalau ada orang yang ini pemilu nggak ada dalam Islam, dia nggak baca sejarah. Tidak baca sejarah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat Rasulullah, ini bukan ahli bid'ah, yang mengerti bagaimana kemaslahatan umat. Nah, ini sistem ini dibangun oleh Umar, lalu dilanjutkan oleh anaknya. Baik, kita bikin pemilu, bikin tim untuk mengambil suara dari seluruh warga Madinah. Pertanyaannya, ini representatif nggak bagi umat Islam Madinah ini? Nggak representatif. Nah, kan kami ini kan pemimpin yang terpilih akan jadi pemimpin seluruh umat Islam, akan jadi pemimpin Mekah, pemimpin Yaman, pemimpin Mesir, pemimpin Oman, Bahrain, akan jadi pemimpin mereka semua. Tapi mereka nggak ditanya apa alasannya kira-kira. Tidak ada kurir secepat. Itu alasannya. Jauh Pak, kejauhan. Nggak memungkinkan. Udah aja Madinah cukup. Di zaman dulu bisa, sekarang nggak bisa. Mau nggak pemilihan pemimpin hanya warga ibu kota Jakarta yang milih, tapi jadi pemimpin Indonesia? Nggak mau kita. Kita juga ingin punya suara. Nah, di zaman dulu yang paling memungkinkan one man one vote itu jadi kota Madinah. Itu pun kota Madinah yang dekat, radius beberapa kilo. Kalau yang agak jauh di pinggiran, misalnya di Ciwidey gitu kan, tengahnya kota Bandung di Ciwidey, itu nggak akan ditanya, terlalu jauh. Kan harus cepat. Ditanya diketok satu-satu, satu rumah. Anda milih siapa? Utsman, Ali. Utsman, Ali. Utsman. Pilih. Nah, ini tim KPU-nya. Bagaimana verifikasinya semuanya? Sederhana, pada jujur. Tim KPU-nya tidak ada yang memasukkan data. Di Indonesia juga aman, nggak ada yang memasukkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau ada kan terbukti kan, terbukti. Insya Allah. Ya. Nah, KPU-nya jujur. Jadi ya nggak usah ribet-ribet karena semuanya saling percaya. Begitu semuanya dikumpulkan, Pak, dihitung itu. Utsman, tuh, Ali, itu dihitung benar-benar. Pemilu kayak sekarang. Hasilnya suara terbanyak diraih oleh Utsman bin Affan. Udah dilantik dengan pemilihan umum. Nah, gimana? Coba penjelasannya. Pemilu bukan dari Islam, kata siapa? Yang paling tepat, pemilu adalah opsional. Dari siapapun sistemnya boleh diadopsi.
Di masyarakat lain, di negara lain, atau di kampung Anda nggak cocok, pengen langsung aja musyawarah para kepala adat untuk memilih pemimpin baru, boleh. Kan ada yang kayak gitu ya? Nggak usah kita orang-orang di sawah, udah milih siapa untuk datuk kita? Ntar ya, mana informasi? Nggak usah kayak gitu. Udah para datuk yang lama, para tua, pilih pemimpin datuk tertingginya, udah kayak gitu, boleh. Ya gitu. Jadi fleksibel Bapak Ibu, jangan memaksakan. Nanti sistem Utsman ke Ali berbeda lagi, dan itu nggak masalah. Nah inilah kearifan kita memahami politik dalam Islam. Kita mengkaji sirah para sahabat agar kita makin matang, makin dewasa, dan makin mengerti, oh Islam itu luas sekali. Agamanya satu, ide-ide yang berkembangnya bisa ribuan. Begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya wafatlah Umar bin Khattab dalam keadaan khusnul khotimah, dan beliau menjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang legendaris. Teladannya dipelajari sampai akhir zaman. Amal jariahnya sampai sekarang tidak berhenti. Dan insya Allah inspirasinya akan terus membakar semangat Muslim sampai akhir zaman. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.